mahasiswa dari PPG Universitas Syakuala Angkatan 2 tahun 2020. Pada saat ini saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran UKIM dengan materi yang akan saya ambil Otoritas Jasa Keuangan. Demikianlah perkenalan dari saya dan silakan ditonton ya. Terima kasih. Yahobu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat. Baik. Mudah-mudahan anak-anak ibu tetap semangat seperti ibu juga masih semangat sekali untuk siang hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan supaya kita tetap terjaga dari segala virus yang menyebar pada saat ini. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada anak Ibu Rimurti, silakan pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami berada di atas kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada siang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran daring kami. Engkaulah yang menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, agar kami dapat mengerti segala pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah memimpin kita di dalam doa. Dan ibu akan mengabsen ya. Ya, Bu. Kira-kira masih ada yang masih belum bergabung di dalam Zoom meeting kita pada hari ini. Siapa yang masih belum, mungkin sebentar lagi mereka akan bergabung sembari kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Mungkin ada masalah jaringan atau bagaimana ya, tentu kita maklumi bersama. Sebelum kita teruskan, Ibu akan mereview sedikit pembelajaran minggu yang lalu tentang pasar. Masih ingat tentang pasar? Masih, Bu. Apa itu pasar? Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Siapa satu lagi? Apa itu pasar? Saya, Bu. Ya. Pasar itu tempat transaksi, tempat usaha, dan tempat pertampungan tenaga kerja. Oke, pasar itu tempat terjadinya transaksi dan juga penampungan tenaga kerja. Berarti kalau sudah paham tentang pembelajaran kita minggu yang lalu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dengan inti materinya adalah tentang OJK. Jadi sebelum itu, Ibu membacakan dulu beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan daripada pembelajaran kita tentang OJK hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menguraikan pengertian dan latar belakang berdirinya OJK. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu memerinci tujuan dan fungsi daripada OJK. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi azas-azas OJK. Dan tujuan yang terakhir adalah peserta didik mampu menganalisis wewenang OJK. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum Ibu meneruskan pembelajaran tentang OJK, Ibu akan bertanya ini. Kira-kira anak-anak Ibu sudah pernah mendengar tentang OJK ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke, apa itu OJK sepengetahuan anak-anak Ibu? Menurut saya, Bu, OJK itu lembaga pengawasan keuangan. Oke, bagus. Siapa lagi? Yuki, apa itu OJK itu Yuki?
Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Tentunya, kalau OJK itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Siapa lagi? Apa itu OJK yang sudah pernah kalian dengar, nak? OJK bertugas mengawasi bank. OJK itu bertugas untuk mengawasi bank. Bagus. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sangat pintar. Berarti sedikitnya sudah lebih tahu apa itu OJK. Selanjutnya, ibu akan menayangkan video. Mari kita sama-sama mengamati dan menganalisis inti daripada video itu sendiri. Tentang OJK yang kayak gini, atau kayak gini. Udah pada tahu belum sih apa OJK itu? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hadir dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi lembaga keuangan yang sehat. Berikut beberapa lembaga yang dinaungi oleh OJK. Ada bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, multifinance, dan lembaga keuangan lainnya. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam, LK, dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Latar belakang dibentuknya OJK adalah, yang pertama, Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Yang kedua, perkembangan industri keuangan. Yang ketiga, konglomerasi lembaga jasa keuangan. Dan yang terakhir, perlindungan konsumen. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ada 5 masalah pokok yang sering ditangani oleh OJK menurut POJK. Yang pertama, informasi yang asimetris. Yang kedua, perlakuan yang tidak adil. Yang ketiga, kualitas pelayanan yang tidak memadai. Yang keempat, penggunaan dana konsumen secara tidak bertanggung jawab. Dan yang kelima, pengaduan konsumen yang kurang efektif. Sementara, untuk menangani kelima masalah tersebut, OJK juga memiliki prinsip dalam 5 hal, yaitu prinsip transparansi, prinsip perlakuan yang adil, prinsip kehandalan, prinsip perlindungan kerahasiaan data, prinsip pengaduan dan penyelesaian sengketa. Kalian bisa melaporkan lembaga keuangan yang bermasalah kepada OJK di alamat Jalan W. Sekampung nomor 9 Bandar Lampung atau hubungi kantor pusat di nomor 0212960000. Oke, berarti sudah pada ditonton ya, nak? Sudah, Bu. Sangat bagus. Nah, jadi karena sudah ditonton, sudah sama-sama kita menganalisis inti daripada video itu. Kira-kira dari anak-anak ibu, apa yang bisa ditangkap atau bisa dipahami dari video yang barusan ibu tayangkan? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi yang dapat saya tangkap dalam video tersebut, tadi OJK itu bertugas untuk melindungi konsumen, Bu. Oke, bagus sekali. OJK itu bertugas untuk melindungi konsumen. Itu sudah bagus. Siapa lagi? Saya, Bu. Iya, silakan Yuki. OJK itu harus adil dan transparan, Bu. Bagus, OJK itu harus adil dan transparan. Memang itu tujuan daripada OJK. Oke, siapa lagi? Apa yang bisa dipelajari atau bisa ditangkap dari video tadi? Ya, Diana, di-unmute dulu suaranya.
Diaktifkan suaranya. Nah, ya, silakan. Tugas dan wewenang OJK ada 3, Bu, Ya, yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi. oke, bagus. Ada 3 tugas dan wewenang OJK: mengatur, mengawasi, dan melindungi. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah memberikan tanggapannya atau apa yang bisa dipelajari dari video tadi. Kemudian, sebelum kita teruskan, Ibu akan menampilkan LKPD pembelajaran kita. Mudah-mudahan sudah pada diunduh kan, Nak? Sudah diunduh? Oke, bagus. Ini pembelajaran kita pada hari ini. Ini OJK. OJK itu sendiri adalah otoritas jasa keuangan, yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Jadi ini dia otoritas jasa keuangan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang tahun 2011. Nah, ini video yang sudah kita tonton tadi. Tujuan dibentuknya OJK. Ini ada 3 tujuan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi itu tujuan daripada OJK. Fungsi OJK, ini ada fungsi OJK berdasarkan undang-undang yang tadi, adalah menyelenggarakan kembali. Kemudian fungsi daripada OJK. OJK yang dibentuk pada tahun 2011 memiliki fungsi ini, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berikutnya, nah, ini tugas dan wewenang OJK. Tugas dan wewenang OJK menurut undang-undang ini ada 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi ini dia yang diawasi dan diatur oleh OJK. Kemudian dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK memiliki wewenang. Juga ada 3 ini. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, pemeriksaan bank. Azas-azas OJK. Ini ada beberapa azas-azas daripada otoritas jasa keuangan. Yang pertama, azas independensi. Tadi yang pertama dari pengertian otoritas ada yang namanya independensi. Tahu apa artinya independensi? Artinya, nah kalau independen artinya tidak berpihak, tidak berat sebelah, dia berada pada kepentingan bersama atau kepentingan umum. Begitulah OJK. Yang kedua, azas kepastian hukum.
Karena OJK ini dibentuk berdasarkan undang-undang, maka dia harus ada kepastian hukum, berarti bukan hanya kepentingan perseorangan. Ketiga, azas kepentingan umum, kepentingan bersama. Karena yang dibentuk adalah OJK yang dibentuk oleh pemerintah. Berikutnya azas keterbukaan, transparansi. Berikut azas profesionalitas dan azas integritas. Artinya integritas ini berdiri pada diri sendiri tanpa pengaruh daripada orang lain atau dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir adalah azas akuntabilitas. Artinya terbukti secara pembukuan dan bukan hanya karena dibuat-buat. Jadi itu daripada OJK. Dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ada pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan Putra. pertanyaan saya Bu, latar belakang dibentuknya otoritas jasa keuangan apa ya Bu? Pertanyaannya bagus sekali. Latar belakang dibentuknya otoritas jasa keuangan itu apa? Ada anak-anak Ibu yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Latar belakang dibentuknya OJK yaitu untuk menata kembali lembaga-lembaga keuangan dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Oke, terima kasih. Jawabannya bagus sekali. Kalau tadi ditanya kenapa OJK itu dibentuk, apa latar belakangnya? Di mana kita ketahui sekarang banyak sekali perusahaan yang menawarkan diri akan memberikan keuntungan yang banyak jika masyarakat menyimpan uang di sana. Makanya OJK itu berinisiatif dibentuk supaya perusahaan-perusahaan yang bodong itu, perusahaan yang tidak ada jaminannya itu bisa diketahui oleh pemerintah sehingga boleh dilihat dulu sama konsumen atau masyarakat yang ingin menyimpan uangnya di perusahaan tersebut. Jadi sekali lagi latar belakang dibentuknya OJK itu oleh karena banyaknya investasi-investasi bodong yang menjamin akan memberikan jaminan banyak atau uang banyak atau keuntungan yang banyak sehingga pada ujungnya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi itu ya Putra ya, bisa dipahami? Oke, bagus. Dan Ibu akan bertanya ini, kira-kira siapa yang membentuk OJK ini? Yang membentuk OJK pemerintah, Bu. Oke, bagus. Yang membentuk OJK itu pemerintah. Ya, terima kasih. Jadi, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Masing-masing kelompok akan berdiskusi sesuai dengan soal yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nanti setelah ini, Ibu akan masuk pada setiap kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi dan akan kembali lagi kita di sini untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi di setiap kelompok. Kelompok 1, selamat siang. Siang, Bu. Yang Bu. Semuanya anggota diskusi kelompok sudah masuk di dalam Zoom? Sudah Bu. Sudah, Bu. Tidak ada kendala diskusi kelompoknya? Tidak Bu. Tidak ada. Apa soalnya coba? Apa manfaat OJK bagi masyarakat Indonesia? Oke, apa manfaat OJK bagi masyarakat Indonesia? Silakan didiskusikan, silakan kerjasama, semuanya harus berpartisipasi untuk memberikan tanggapan dan buah pikirannya masing-masing. Kemudian nanti kembali kita masuk pada Zoom umum, nanti silakan dipresentasikan hasil daripada diskusi yang sudah anak-anak Ibu diskusikan untuk kelompok 1. Bisa kan? Bisa Bu. Bisa, Bu. Nanti kalau ada kendala, silakan didiskusikan bersama.
Selamat siang anak-anak Ibu kelompok 2. Yang Bu. Oke, bagaimana diskusi kelompoknya lancar, Nak? Lancar, Bu. Jadi silakan didiskusikan soal-soalnya. Nanti silakan dipresentasikan melalui Zoom juga nanti setelah kita bergabung dengan teman-teman yang lain. Jadi Ibu berharap anak-anak Ibu bisa berperan aktif, bekerja sama secara bersama-sama untuk membahas soal yang didiskusikan pada hari ini. Demikian saja, Nak, ya. Terima kasih kepada kelompok 2. Setelah selesai berdiskusi kelompok, silakan dipresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Nah, materi yang kami bahas adalah apa saja manfaat OJK bagi masyarakat Indonesia. Nah, dari pertanyaan tersebut, kami telah membahas beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, dengan adanya otoritas jasa keuangan, kepercayaan masyarakat untuk menabung akan meningkat. Nah, kedua, dengan adanya otoritas jasa keuangan, maka konsumen terlindungi dan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya adanya pelarian uang, nasabah dan konsumen akan terminimalisir dan sehingga masyarakat tidak lagi ragu untuk melakukan penabungan. Terima kasih Bu Yahoo. Terima kasih kepada kelompok 1. Kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil daripada kelompoknya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang apa manfaat OJK bagi masyarakat Indonesia. Nah, dari kelompok 2, manfaat OJK bagi masyarakat Indonesia yaitu jika masyarakat berkeinginan untuk menabung, maka masyarakat bisa mencari tahu terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut terdaftar atau tidak dalam legalitas OJK melalui situs ojk.go.id atau dicari dengan kata kunci perusahaan vintage lending berizin dan terdaftar OJK. Demikian Bu. Oke, dari sini kami menyanggah sedikit dari kelompok kedua tadi mengatakan bahwa ketika kita ingin menabung, maka kita harus mencari terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut terdaftar dalam legalitas OJK. Nah, pertanyaan kami, seberapa pentingnya kita harus mencari informasi mengenai hal tersebut? Oke, itu sanggahan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 ditanggapi, dijawab. Ya, kami dari kelompok 2. Kita harus mencari investasi itu dalam daftar OJK. Karena itu penting, karena jika kita tidak mencari tahu, bisa jadi investasi tersebut adalah investasi bodong, sehingga kita dapat terjerumus atau rugi dengan masuk investasi tersebut. Demikian, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Itu artinya kepada kelompok 1, sebelum kita masuk dalam perusahaan itu terlebih dahulu kita harus mencari tahu. Penting sekali. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang investasi-investasi bodong yang menjamin banyaknya keuntungan tetapi belum tentu terdaftar dalam legalitas OJK. Oleh karena itu penting bagi nasabah baru atau masyarakat yang ingin bergabung terlebih dahulu mencari tahu apakah itu OJK sudah mendaftarkan, apakah perusahaan itu sudah terdaftar dalam OJK atau belum. Jadi demikian, itu presentasi dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Setelah kita mempelajari pembelajaran OJK, kira-kira
apa kesimpulan yang bisa kita ambil setelah kita pelajari OJK pada hari ini? Siapa anak-anak ibu yang bisa memberikan tanggapan atau kesimpulan yang menurut anak-anak ibu sudah dipelajari pada hari ini? Dari pembelajaran yang barusan kita pelajari tentang OJK, maka kita akan mengambil kesimpulan. Anak-anak ibu, siapa yang bisa memberikan kesimpulan kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pelajaran hari ini yaitu tentang OJK, bahwa OJK itu lembaga pengawasan keuangan yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan bertugas untuk mengawasi bank, Bu. Nah, OJK itu bertugas untuk melindungi konsumen, mengatur dan mengawasi. Demikian, Bu, yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu orang lagi ada, Ibu? Oke, saya Bu. Ya, silakan. Oke, kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu OJK itu dapat membantu setiap perusahaan dalam menabung. Demikian, Bu. Oke, perusahaan itu, OJK itu dapat. Salah. Oke. Siapa lagi anak ibu yang bisa memberikan kita kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Putra. Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil pada hari ini ialah yang pertama, OJK merupakan lembaga pemerintah dalam mengawasi keuangan. Kemudian, lembaga ini tidak semata-mata dibentuk secara sembarangan, tetapi lembaga ini didasarkan kepada undang-undang yang berlaku. Kemudian, otoritas jasa keuangan ini memiliki tugas untuk melindungi konsumen dan memiliki 3 wewenang penting. Yang pertama mengatur, yang kedua mengawasi, dan yang ketiga melindungi. Selain daripada itu, OJK juga memiliki latar belakang terbentuknya organisasi lembaga ini, yaitu untuk menata kembali lembaga-lembaga keuangan dan dalam melaksanakan pengaturan pengawasan di sektor jasa keuangan. Terima kasih, Bu. Yahoo. Oke, terima kasih kepada Putra dan juga Rimurti yang sudah memberikan kesimpulan kita pada hari ini, bahwa Ibu berharap pembelajaran kita, materi kita tentang OJK hari ini bisa bermanfaat dan bisa anak-anak Ibu teruskan untuk belajar lebih diperdalam lagi pengetahuannya tentang materi OJK. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap anak-anak Ibu tetap semangat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan, sekalipun kita belajar melalui daring, tetapi tidak mengurangi rasa semangat dan kerja keras anak-anak Ibu untuk tetap belajar. Oleh karena itu, sebelum kita tutup pembelajaran kita, maka silakan berdoa. Maka mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita yang dipimpin oleh Ovin. Silakan Ovin. Ya. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di atas kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Engkau telah menolong kami dari tadi pagi hingga pada siang hari ini. Ya Tuhan, itu bukan karena ketulusan hati kami, melainkan hanya belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Bapak, hari ini kami telah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring. Ya Bapak, berkatilah ya bagi kami, supaya dapat menjadi berkat kami di masa yang akan datang. Ya Tuhan, berkatilah guru-guru kami yang mengajar kami, supaya mereka menjadi petunjuk jalan kami di masa depan kami nanti. Ya Bapak, demikianlah doa kami ini yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam diri anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah memimpin kita di dalam doa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan kembali. Yahoo! Ya, Ya, Ibu.